Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwati iman rahimakumullah, di ayat ketiga surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan datangnya utusan Najran yang berdebat tentang status Nabi Isa dan agama mereka ketika Islam datang, dan diantara yang diragukannya itu adalah Alkitab, jadi Al-Quran dan juga kitab-kitab yang sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan waladzi anzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Allah lah yang telah menurunkan Al-Qur'an dengan hak. Maka di ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala menutup rangkaian perdebatan antara utusan Najran dengan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad berkaitan dengan status Nabi Isa dan agama Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu berasal dari Tuhanmu, fala takum minal mumtarin, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Al-haqqu di sini kata para ulama yang dimaksud adalah perkataan Nabi Muhammad SAW kepada utusan Najran itu berkaitan dengan status kedudukan Nabi Isa. Karena di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Allah yang telah menciptakan Nabi Isa itu seperti perumpamaan Nabi Adam, diciptakan dari tanah kemudian berkata padanya kun fayakun. Apa persamaannya antara Nabi Isa dengan Nabi Adam? Sama-sama abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan juga Nabi Allah atau Rasul Allah, tidak lebih dari itu, tidak diangkat sebagai yang disebutkan oleh Nasrani dan juga tidak diingkari seperti orang-orang Yahudi. Maka ikhwati rahimakumullah, itulah yang benar persamaannya itu, bahwa baik Nabi Adam dan juga Nabi Isa adalah sama-sama hamba Allah dan juga Nabi, orang yang menerima wahyu. Nah itu al-haqqu, itu adalah kebenaran dari Tuhanmu. Sesuatu yang benar berasal dari seseorang yang maha benar, tidak ada lagi keraguan. Karena terkadang sesuatu yang benar tapi berasal dari orang yang diragukan kejujurannya, itu akan mempengaruhi pada kualitas khobarnya. Demikian pula sebaliknya, walaupun jarang orang jujur yang mengatakan sesuatu yang tidak benar gitu. Tapi ini kualitas terbaik ya, di mana kebenaran itu dikatakan oleh yang maha benar, bukan lagi oleh orang-orang jujur. Nah al-haqqu min rabbika itu kemudian kata Allah fala takum minal mumtarin, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kalimat ragu itu dalam bahasa Arab banyak ya, diantaranya syak. Nah di sini dengan kalimat mumtarin, mumtarin itu asal artinya memaksa sesuatu agar keluar. Ini biasa digunakan bagi seseorang yang sapi diperes, memeras susu sapi, sebab dipaksa supaya susunya keluar. Nah itu disebutnya mumtarin. Orang yang ragu itu, tingkatnya ada 3. Satu, ada yang ragu diri sendiri tapi tidak memaksakan kepada orang lain. Nah, jadi nggak manehanana seorang ragu, tapi dia tidak mau memaksakan pada orang lain. Nah itu kalimat ragu yang paling rendah syaknya. Nah kemudian ada yang ragu tapi memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Ya, itu orang oge lagu ieu teh senang kacaleg ieu, kacapres ieu teh, tapi sudah mulai ada kepentingan dipaksakeun we.
Nah itu disebutnya mumari. Mumari itu memaksakan kehendak padahal dia sendiri ragu. Tingkat yang lebih tinggi, dia sendiri ragu tapi dia memaksa orang lain dengan alasan yang dibuat-buat dan dipaksakan. Ya biasanya norek nipu, biasanya erek mengambil keuntungan dari orang lain walaupun dia sendiri ragu. Ada banyak oknum-oknum sales yang seperti itu. Manehna ge ragu terhadap produk tersebut tapi dah yang laku dibuat-buat. Ini bisa dalam sekejap, dalam 5 detik gitu. Itu mumtari. Iklan-iklan tos kitu, terus membuat alasan-alasan yang dibuat-buat dan memaksa orang untuk beli padahal dia sendiri sebenarnya ragu. Maka itu disebutnya mumtarin. Orang ragu bari maksa jeung dibuat-buat. Nah, ini yang dimaksudnya bukan Nabi Muhammad. Walaupun hitabnya fala takum minal mumtari. Kamu Muhammad jangan termasuk orang yang ragu. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW ragu, jangankan pada tingkat mumari, bahkan pada tingkat syak biasa saja tidak mungkin Nabi ragu. Tapi ini maksudnya adalah menyindir orang-orang Nasrani yang ragu terhadap status Nabi Isa sendiri. Jadi status Nabi Isa sendiri ragu. Ada yang ragu tapi maksakeun ka batur. Nah, geus kapanggih modal ku Nabi Muhammad nu apal nu benerna, ragu tapi maksakeun make alasan nu dibuat-buat dengan berbagai dalih. Nabi Isa tidak mempunyai bapak, sok sebutkeun saha anu teu boga bapak cenah. Lamun Nabi Isa lain Tuhan atau anak Tuhan mah, itu teh tingkat mumtarin, orang yang ragu memaksakan kehendaknya untuk orang lain dengan alasan yang dipaksa atau dibuat-buat. Nah, orang-orang yang beriman pun juga sama, supaya tidak terjebak pada mumari atau mumtarin dan menghilangkan syak, ya harus punya dasar keyakinan, ilmu. Makanya al-haq, nah ini Al-Quran ini adalah suatu yang hak, tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fihi, jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau kita sudah memegang sesuatu yang hak, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak mungkin kita ragu, apalagi memaksakan pada orang lain, apalagi memaksa orang lain dengan alasan yang dibuat-buat, karena itu membohongi hati nurani sendiri. Nah make kitu cek hate mah urang ragu ieu teh kana produk teh, tapi kusabab hayang payu ada keuntungan, sabab urang hayang dipercaya, sabab urang tim sukses. Jadi we urang oge gitu nutup-nutupan, ngalus-aluskeun anu cantang tu alus karena dia sendiri ragu. Itulah golongan-golongan mumtarin. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.